Oke, bro yuk, kita kupas abis kenapa air putih bisa mahal banget. Kenapa air putih bisa mahal banget? Kalau dipikir-pikir, air itu kan ada di mana-mana, ya. Dari sungai, danau, sampai air hujan. Bahkan, di banyak tempat, air keran bisa langsung diminum tapi tidak semua atau harus dimasak dulu. Tapi kenapa ada air putih yang harganya bisa lebih mahal dari bensin atau kopi di kafe? Jawabannya ada di beberapa faktor utama yang bikin harga air kemasan naik drastis. 1. Biaya produksi dan pemurnian yang tinggi. Air dalam botol yang kita beli di minimarket itu nggak langsung diambil dari sungai terus dikemas begitu aja. Ada proses panjang yang harus dilalui untuk memastikan airnya bersih, sehat, dan aman dikonsumsi. Beberapa metode pemurnian yang umum digunakan antara lain reverse osmosis proses penyaringan dengan membran khusus yang bisa menghilangkan zat berbahaya, bakteri, dan logam berat dalam air. Ultrafiltrasi, teknologi yang lebih canggih untuk menyaring partikel kecil, termasuk virus dan bakteri mikroskopis. Mineralisasi, setelah dimurnikan, beberapa air minum dikembalikan mineralnya seperti kalsium dan magnesium agar tetap bermanfaat bagi tubuh. Semua proses ini butuh peralatan mahal dan teknologi yang terus dikembangkan, yang tentu saja bikin harga produksi naik. Makin ketat standar kualitasnya, makin tinggi juga biaya produksinya. 2. Pengemasan yang nggak murah. Setelah airnya diproses, air ini butuh wadah untuk dikemas sebelum dijual. Ternyata, botol plastik yang sering kita anggap murah juga punya biaya yang cukup besar. Bahan plastik PET yang digunakan untuk botol air minum berasal dari minyak bumi, yang harganya bisa naik turun tergantung kondisi pasar global. Botol kaca yang digunakan di air minum premium lebih mahal daripada plastik, karena lebih berat dan lebih sulit diproduksi. Label dan tutup botol juga menambah biaya, terutama kalau desainnya eksklusif dan menggunakan bahan berkualitas tinggi. Di beberapa negara yang menerapkan regulasi ketat soal plastik, harga botol air minum bisa lebih mahal karena pajak lingkungan. 3. Biaya distribusi dan logistik yang tinggi. Setelah air dikemas, air harus didistribusikan ke berbagai tempat, mulai dari supermarket, warung kecil, hingga hotel berbintang. Distribusi ini melibatkan banyak biaya seperti transportasi dan bahan bakar, truk yang mengangkut air minum butuh bahan bakar, dan kalau harga bensin naik, biaya ini juga meningkat. Penyimpanan di gudang, air minum harus disimpan dengan baik agar tetap segar sebelum dijual. Tenaga kerja, dari pabrik sampai toko, banyak orang yang terlibat dalam rantai distribusi ini. Kalau airnya diimpor dari luar negeri, misalnya air Evian dari Prancis atau Fiji Water dari Kepulauan Fiji, harga bisa jauh lebih mahal karena ada tambahan biaya bea cukai dan pajak impor. 4. Branding dan marketing yang mempengaruhi harga. Pernah nggak sih lihat ada air minum yang harganya lebih mahal dari yang lain padahal isinya sama-sama air putih? Nah, ini karena branding dan marketing. Strategi pemasaran, beberapa merek air minum menggunakan iklan besar-besaran, sponsor event olahraga, atau bahkan memakai selebriti untuk endorse produk mereka. Semua biaya promosi ini akhirnya dibebankan ke harga produk. Citra eksklusif, air yang diambil dari sumber mata air pegunungan tertentu dijual sebagai air premium. Misalnya, air dari pegunungan Alpen atau dari mata air di Jepang yang diklaim lebih murni. Desain kemasan yang mewah, ada air yang dikemas dalam botol kaca elegan atau desain eksklusif, sehingga terasa lebih mahal. Padahal, secara kandungan, air-air ini mungkin nggak jauh beda dari air kemasan biasa. Tapi karena strategi branding yang sukses, orang tetap rela membayar lebih mahal. 5. Keterbatasan pasokan dan permintaan yang tinggi. Di beberapa tempat tertentu, harga air putih bisa melonjak drastis karena faktor permintaan dan ketersediaan pasokan. Misalnya, di bandara, bioskop, atau konser musik, harga air bisa sangat mahal karena pilihan terbatas dan orang tetap butuh minum. Di daerah yang kesulitan air bersih, harga air kemasan bisa naik drastis karena menjadi satu-satunya sumber air yang aman untuk dikonsumsi. Di restoran atau hotel mewah, harga air bisa sangat tinggi karena mereka menjual pengalaman, bukan cuma sekadar airnya. Ketika permintaan tinggi dan pasokan terbatas, otomatis harga naik. 6. Pajak dan regulasi pemerintah. Beberapa negara menerapkan pajak tinggi pada air minum kemasan, terutama untuk mengurangi penggunaan plastik dan mendorong orang menggunakan air isi ulang.
Pajak ini ditambahkan ke harga jual, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal. Selain itu, ada regulasi ketat soal standar air minum yang harus dipenuhi oleh produsen, yang membuat mereka harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk memastikan produk mereka aman dan memenuhi standar kesehatan. Kesimpulan, kenapa air putih bisa mahal? Kalau kita rangkum, harga air putih yang mahal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain proses pemurnian yang mahal, air harus melalui berbagai tahap penyaringan dan pemurnian. Biaya pengemasan yang tinggi, plastik, botol kaca, dan label punya biaya tersendiri. Distribusi dan logistik yang mahal, transportasi, gudang, dan tenaga kerja menambah biaya. Branding dan marketing, beberapa merek menjual citra eksklusif untuk menaikkan harga. Permintaan tinggi di tempat tertentu, harga bisa naik di tempat dengan pasokan terbatas. Pajak dan regulasi pemerintah, beberapa negara mengenakan pajak tinggi untuk mengurangi plastik. Jadi, meskipun air itu sumber daya yang melimpah, proses menjadikannya produk yang layak jual ternyata butuh banyak biaya dan strategi bisnis. Itulah kenapa di beberapa tempat, harga air putih bisa lebih mahal dari bensin atau soft drink. Thank you for watching.